Wah, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di Q&A box. Tapi sebelum itu, kita mandi dulu kali ya biar seger. Kayak yang kalian tahu, untuk body care aku selalu pakai Scarlett Whitening. Tapi masalahnya rangkaian Scarlett aku tuh ketinggalan di Bogor, jadi aku harus beli lagi. Nah, kayak biasanya rangkaiannya aku beli body scrub, terus juga ada body showernya, dan terakhir ada body lotion. Yang pertama kita bakal pakai body scrubnya dulu. Ini aku pakai varian yang pomegranate. Ini sumpah wanginya tuh enak banget, seger banget deh. Ada bulir-bulir scrubnya gitu, tapi halus, serius enak banget deh. Jadi kayak daki teh muruluk gitu, jadi bersih gitu ya. Body scrubnya ini bisa kalian pakai sebenarnya di seluruh tubuh. Cuman kalau aku biasanya dipakai untuk di bagian-bagian yang belang aja, kayak di tangan, terus juga di leher. Nah, setelah tadi pakai body scrubnya, sekarang kita tinggal bilas dan mandi pakai body showernya. Wanginya teh enak, seger gitu, tau gak sih? Jadi pingin dibikin es belewah. Nah, setelah mandi udah beres, pakai body scrub, pakai body shower, tinggal tahapan terakhir aku bakal pakai body lotion. Body lotion itu aku pakai yang varian Charming. Wanginya tuh lebih ke wangi yang manis gitu, tapi nggak mencolok banget, enak menurut aku. Dan kalian tuh cukup pakai satu pump aja, satu kali pump, dan itu bisa buat dua tangan kayak gitu. Buat kalian yang mau order, bisa samaan kayak aku, kalian bisa order di Shopee biar ada gratis ongkir. Halo semuanya, balik lagi bareng Ipang di sini. Jadi sesuai dengan judul video kali ini, aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian ajuin di question box story Instagramku. Jadi karena Q&A ini aku buat spesial untuk peringatan 300.000 followers dan juga 15 juta likes yang tercapai pada bulan ini di akun TikTokku. Jadi aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget kalian tanyain dan juga yang emang bersangkutan dengan akun TikTokku, atau pertanyaan-pertanyaan pribadi seputar. Jadi tanpa lama-lama lagi, tanpa kecot-kecot lagi, langsung kita ke pertanyaan yang pertama. Lihat DM aku sekarang. Oke. Assalamualaikum, Kak Ipang mau kirim video nih, boleh ya? Oke, boleh. Siap nggak? Apa nih siap-siap? Bom lagi dia kirim. Wih, apa nih? Ya bisa ya dilihat. Assalamualaikum Kak Ipang. Waalaikumsalam. Jadi aku jawab sini aja. Perasaan Baba udah 300k followers di TikTok apa? Aku terharu banget. Aku nggak nyangka bisa di posisi kayak sekarang. Yang pastinya aku ngerasa seneng banget. Pokoknya kayak ini bisa secepat itu. Padahal kayak baru beberapa minggu yang lalu kita udah mencapai 200k follower dan sekarang udah 300.000. Kalian gokil sih. Benernya selain juga senang, aku tuh kayak ada perasaan takut juga yang timbul. Ketika kamu makin tinggi, banyak orang yang kenal kamu, orang-orang tuh makin punya ekspektasi lebih di kamu. Dan aku takut aku tidak bisa memenuhi gitu semua ekspektasi itu. Tapi pokoknya aku senang banget. Gila sih. Sebutkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Ipang. Bandung, 12 Juni 1948. 1999. Aku tuh 21 tahun dan ini tuh banyak banget sebenarnya yang nanya umurnya berapa. Banyak yang bilang, aku kira anak SMA. Gila kali lu, yang gini anak SMA. Lanjut. Kenapa sih Kak Ipang gantengnya nggak ketulungan gitu? Ih, ya Allah. Ipang sejak kapan main TikTok dan terinspirasi dari siapa? Ini banyak banget, ini banyak banget yang ditanya. Kapan aku mulai main TikTok? Jadi fun fact-nya adalah sebenarnya aku adalah salah satu orang yang tergolong dulu itu benci banget sama TikTok. Aku nggak suka konten-konten di TikTok. Aku juga nggak suka user konten kreator di TikTok karena dulu tuh bagi aku ya, ini bagi aku waktu dulu kayak masih agak cringe gitu, kayak aku nggak paham konsep kontennya tuh kayak gimana gitu. Tapi setelah berangsur-angsur beberapa tahun kemudian, nah mulai konten-konten TikTok tuh mulai ada gitu masuk di Instagram gitu kan, mulai aku lihat dan wow, ternyata sekarang TikTok udah mulai berubah. Menurut aku mulai menarik, terus juga mulai banyak banget bentuk-bentuk konten yang kata aku seru gitu. Mungkin kalian juga ada yang sama kayak gini, masuk coba download TikTok terus kayak cuman buat scroll aja gitu, buat penikmat konten-konten yang ada di TikTok gitu kan. Karena aku kan sebelumnya di YouTube ya kan, jadi aku kayak kalau buat konten tuh harus ngedit dulu, harus emang bikin apa ya, bikin setup yang proper banget. Terus ketika masuk ke TikTok
kayak buat kontennya gampang, kayak kamu ngeduetin konten orang pun bisa itu jadi konten gitu kan. Terus akhirnya dulu tuh pertama kali aku inget banget konten pertamanya ngeduetin konten tiktokers namanya Nesa. Ini kalau misalnya masih ada aku bakal liatin. Pokoknya dulu itu video itu tuh kayak aduh aneh banget dah, gila kali, nggak tahu kan videonya udah aku take down, nggak aku hapus gitu, kayak itu udah lama banget. Terus makin sini aku makin nemuin banyak banget bentuk-bentuk konten-konten di TikTok yang seru-seru. Karena kecintaan aku di dunia film, audio visual gitu kan, akhirnya aku memutuskan untuk fokus di salah satu kontennya aja, yaitu konten point of view. It's impossible to get you off my mind. I think about 100 thoughts and you are 99. Dan kalau misalnya kita ngomongin konten point of view, aku itu terinspirasi dari mana sih? Dulu itu ada satu tiktoker point of view yang pertama kali aku lihat konten. Dia adalah Diva. Dia tuh sumpah, dia tuh humble banget, sumpah baik banget. Ada di satu titik Diva tuh pernah secara langsung minta, coba dong lu duetin video baru gua. Dan gila itu makin semangat banget. Jadi kayak asalnya aku main TikTok kayak cuma bercandaan doang, terus akhirnya jadi fokus sampai sekarang kayak gitu. Kalau video Q&A ini nyampe ke Diva dan kamu nonton, sumpah aku pingin bilang makasih banget dan pingin banget ketemu sama Diva. Kak, tipe istri idaman. Aku tuh orangnya nggak muluk-muluk, yang penting dia itu perempuan. Apa sih yang bikin kakak semangat di saat kakak lagi down banget? Oke, ini mungkin pertanyaannya kayak lebih gimana caranya kita ngumpulin semangat lagi kalau misalnya lagi capek, mungkin lagi jadi. Biasanya aku tuh tipe orang yang sebenarnya jarang jalan-jalan juga. Jadi kalau misalnya aku bosen atau lagi ngapa-ngapain tuh, yang penting ada wifi, ada film kayak atau ada makanan, pokoknya udah itu clear di rumah aja juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada makanan, mau ada internet, udah cukup banget untuk healing menurut aku ya. Tapi terkadang juga kalau misalnya aku lagi kayak stuck karena pingin cari ide, aku sekali-kali butuh banget untuk cari udara keluar. Ya udah gitu, aku naik motor aja sendiri kemana. Kata-kata atau hal apa yang bikin Aipang semangat setiap harinya? Bangun, kamu masih miskin. Kok bisa tertarik buat konten di TikTok? Tadi kan aku sempat bilang ya, aku itu suka banget sama dunia audiovisual. Aku suka banget deh gitu, aku suka banget. Tapi sebelum terjun ke dunia TikTok, aku tuh lebih banyak berperan jadi orang yang ada di belakang layar. Jadi sutradara di short movie yang aku buat, atau misalnya jadi DOP gitu. Aku tuh jarang banget untuk jadi pemerannya. Kadang kalau misalnya aku lagi jadi sutradara gitu kan, kadang tuh aku suka gemes gitu, kayak pingin ngarahin, actingnya kayak gini dong. Ketika aku di TikTok, aku jadi seorang pemerannya. Dan setelah banyak banget aku coba bentuk-bentuk konten yang ada di TikTok, aku menemukan zona nyaman aku, yaitu di konten point of view. Pilih perempuan Sunda atau Jawa? Give a reason. Disclaimer ya, disclaimer dulu nih. Sebenarnya aku nggak ada kayak benci karena rasnya atau sukunya gitu ya. Ini karena emang ada sebuah history aja dengan orang Jawa. Jadi aku kalau misalnya pilihannya orang Sunda atau Jawa, aku akan dengan tegas memilih orang Sunda. Siapa orang istimewa saat ini? Hihi, bapak-bapak nih, jangan-jangan namanya Yulia. Kalau misalnya ditanya sampai detik ini, sampai seterusnya, siapa orang istimewa, pasti aku akan jawab ibu dan ayah. Karena aku adalah anak satu-satunya, itu anak tunggal. Jadi aku tuh emang deket banget sama orang tua aku. Jadi kayak, ya teman main aja gitu, ngobrol juga nyantai aja gitu. Udah punya pacar apa belum? Udah. Kan kamu, kok nanya sih? Udah malam motor pada berisik bangke. Gimana cara Baba biar followers Baba nggak saling diri kalau nggak ke notice? Ini tuh kalau misalnya ngomongin notice ya kan, ngomongin notice, apalagi kalau misalnya aku lagi live, itu kan komennya kayak deres banget dan aku nggak bisa baca satu-satu. Bukan akunya nggak mau baca satu-satu ya, tapi aku nggak bisa baca. Kayak ini misalnya ada yang ngechat nih, ada yang nge-komen, belum beres aku baca satu kalimat udah hilang tuh komen. Deh mana itu? Kayak harapan aku dapetin gebetan. Ya Allah. Jadi kalau misalnya aku ditanya gimana caranya, ya nggak, aku bingung juga. Tapi kalau misalnya nih ya, kalian bikin konten gitu, entah itu ngeduetin aku atau nge-mention aku tuh pasti lihat, minimal pasti aku like. Congrats Baba, nyik. Tipe cewek idaman. Ini banyak banget yang nanya deh. Aku nggak munafik kalau misalnya aku suka perempuan, pasti aku lihat dari visualnya dulu. Karena menurut aku seseorang yang memperhatikan, bahkan memperhatikan kayak baju mereka atau kayak cara berpakaian mereka, cara mereka berpenampilan lah, itu tuh kayak poin plus banget kayak gitu. Kalau misalnya yang gak berhijab, aku suka banget sama perempuan yang rambutnya itu bondol. Bondol tau gak sih, yang rambutnya sekitar segini atau segini, terus
kayak ngegelombang ke dalam. Gila, kayak kalian teh cantiknya teh edan gitu. Kalau misalnya kalian yang berkerudung suka banget lihat perempuan yang dia tuh pakai pasmina, nggak tahu pakai pasmina tuh cantik kenapa sih ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya dari postur, aku kayaknya lebih suka cewek yang pastinya lebih pendek dari aku ya, lebih pendek dari aku. Karena aku lebih merasa kayak bisa menjaga dia, ngerti nggak sih? Ya gitu deh. Kayak misalnya nih ya kan kita lagi ngedate, lagi jalan-jalan gitu kan. Ternyata rame nih, kan sama aku tinggal di Jinjing gitu. Nggak, bercanda. Barang apa yang nggak boleh ketinggalan kalau lagi pergi? Yang wajib banget adalah HP, dompet dah. Itu udah cukup sih sebenarnya, dompet, HP, udah cukup. Sama casan sih, casan pasti butuh. Awal mula masuk TikTok, Kak Ipang terkenal karena apa sih? Uget-uget. Ibaratnya konten yang ngebuat orang tuh inget, oh ini Ipang gitu. Konten pertamanya Tuan Mudafi. Jadi konten itu adalah konten pertama kali ada Tuan Mudafi. Itu tuh sebenarnya waktu aku bikin Tuan Mudafi tuh iseng, bener-bener definisi iseng deh, kayak kebetulan lagunya asik, terus aku kayak joget-joget dikit kayak seorang mafia yang baru pulang kerja habis ngerampok, terus tiba-tiba ngedenger musik favoritnya gitu kan. Fun fact lainnya juga sebenarnya goyangan uget-uget itu bukan aku yang ngebuat namanya. Jadi di Tuan Mudafi itu ada salah satu komen, jadi katanya kayak gini, waktu dia nonton konten itu, dia tuh lagi tiduran, terus refleks bahunya ikut-ikutan kayak yang aku yang di video itu. Bahu aku keikut juga, kayak ulet kalau misalnya lagi jalan uget-uget gitu, kayak ulet gitu. Jadi itu terlahirnya uget-uget dari situ. Nah, setelah dari konten Tuan Mudafi yang episode pertama, terus tuh banyak banget komen yang bilang kayak bikin jadi series aja gitu. Maksudnya bikin berlanjut, terus juga ada yang kayak minta part 2-nya kayak gitu. Terus akhirnya aku lanjutin, dan sama dengan video yang pertama, video yang kedua juga naik. Nah, terus dari situ kayak berpengaruh langsung ke semuanya gitu. Video-video lama aku masuk FYP mulai naik, dan dari situ ya udah aku lanjutin. Makanya ada konten Tuan Mudafi. Ipang, tips buat nggak selalu insecure. Sebenarnya salah satu obat atau satu-satunya jalan biar kamu nggak insecure adalah bersyukur. Bener, asli bersyukur. Udah itu aja cukup. Kalau misalnya kamu nanya gimana caranya nggak insecure, karena insecure adalah ketika kamu merasa nggak pede, kamu merasa kamu tidak puas dengan kondisi kamu saat itu. Jadi ya satu-satunya jalan adalah bersyukur. Tapi menurut aku dalam beberapa kasus insecure itu dibutuhin loh. Tapi kamu harus ngerubah insecure ini jadiin alasan atau motivasi buat kamu untuk berkembang lagi. Misalnya nih, aku suka banget insecure sama pencapaian orang. Jadi dia sama aku tuh umurnya sama, tapi kayak merasa kok dia kayak pencapaiannya banyak banget ya. Nah, aku tuh jadi motivasi gitu. Oh ya, aku juga harus bisa lebih. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Tapi kalau misalnya kalian insecure kayak misal fisik, kayak misalnya aku juga sering nih jerawatan, kan kalau yang gitu ada usaha yang bisa kalian lakukan, misalnya kayak skincarean, treatment atau apapun. Tapi terlepas dari misal kondisi fisik lainnya, satu-satunya cara adalah ya bersyukur kayak gitu. Kenapa kepikiran jadi konten kreator? Ini ceritanya lucu banget sih menurut aku ya. Jadi ceritanya jauh sebelum aku mulai lanjut ke TikTok. Awal banget aku pertama kali masuk kampus, masuk kuliah di IPB. Dulu itu lagi zaman-zamannya aku suka banget sama Reza Arab. Di satu momen ketika aku lagi nonton dia main game kayak biasa dengan ekspresinya yang sangat ekspresif gitu kan. Tiba-tiba tuh entah angin dari mana, nggak tahu, otak kebentur, kesetrum apa gimana, nggak tahu juga. Benar nggak tahu deh apa gitu yang buat tiba-tiba aku punya pemikiran kayak gini. Itu bener-bener aku lagi nonton ya kayak gini, terus kayak gini. Daripada aku nonton terus, kenapa aku nggak jadi orang yang ngebuat kontennya? Sumpah, di saat itu tiba-tiba aku kepikiran kayak gitu. Dan di saat itu juga aku buka laptop, aku cari-cari. Kalau misalnya aku mau buat konten kayak Arab, waktu itu aku pengen coba buat konten gaming. Kayak gimana caranya, aku download semua aplikasinya, OBS-nya, aplikasi editingnya. Dulu aku pertama kali ngedit pakai Vegas Pro. Terus juga aku belum punya kamera ini, HP-nya aku inget banget, Vivo V5 Lite, dan HP itu yang aku jadiin kamera utamanya, yang kalian tau lah itu kameranya kayak gimana. Ya udah, gamenya aku screen record dari laptop, aku main, terus ekspresi aku pakai HP gitu. Dan belakangnya tuh kayak masih background berantakan, asrama, baju gelantungan. Nah, ini juga aku pengen ngasih tahu kalian, jangan jadiin kekurangan kayak misalnya aduh aku nggak punya modal, aduh aku cuma punya HP jelek atau apa. Jangan kalian jadiin hal itu untuk menjadi batasan kalian atau hal yang ngebatasin kalian untuk mulai berkarya. Aku yakin banyak banget di luar sana konten kreator sukses yang bermula dari ya gitu alat-alat yang abal-abal dulu gitu. Bagaimana dengan Pasmina A?
Dapat ide dari mana untuk bikin konten point of view? Sumber inspirasi dari konten point of view yang aku buat itu banyak banget kalau misalnya di TikTok. Contoh kecilnya adalah bisa kalian terinspirasi dari konten point of view seseorang. Karena kan di TikTok itu ibaratnya apa ya namanya, ada trennya. Jadi kadang semua orang pun bisa bikin konten POV gitu dan bisa coba untuk recreate konten yang sama dengan ekspresi mereka masing-masing. Aku suka nonton banyak banget genre film, dari mulai komedi romance, action, thriller, horror, fantasi, adventure. Terus juga aku nonton anime, drakor. Aku bukan yang kayak wah aku anti drakor, wah aku anti anime wibu-wibu. Enggak serius. Karena menurut aku semua jenis film itu punya taste-nya masing-masing. Jadi aku nonton apa aja gitu. Dan ini juga ngejawab kalau misalnya kalian nanya Ipang suka film genre apa. Jadi aku nonton semuanya. Kalau dikasih pilihan buat ketemu salah satu TikToker siapapun itu buat bikin konten bareng, siapa? Kalau misalnya ditanya siapa konten kreator atau TikToker yang pingin aku ketemuin pertama kali, orangnya udah aku mention tadi. Pertama kali aku pingin banget ketemu Diva. Sumpah, ketemu Diva. Spill foto botak waktu awal kuliah dong. Aku gak paham kenapa awal kuliah aku masuk bisa botak. Oh, itu gara-gara Nazar sih. Suka duka selama bikin konten apa, Mbak? Nah, pertama sukanya adalah aku tuh ketemu banyak banget konten kreator yang baik-baik banget, humble banget. Ada Diva, Kak Andi, ada Franshin, pokoknya masih banyak lagi dan mereka tuh baik-baik banget, serius deh. Aku juga ketemu kalian yang suportif banget di kolom komentarnya, yang itu tuh beneran bikin aku terus makin semangat gitu. Jadi setiap aku pingin bikin konten tuh aku penasaran kayak reaksi kalian tuh kayak gimana sih gitu, kalian tuh komentar apa kayak gitu. Nah, dukanya adalah menurut aku ketika kita masuk ke dunia berkarya, kita tuh nggak bisa muasin semua selera, kita nggak bisa bikin semua orang suka dengan apa yang kita buat. Dan juga duka yang lainnya adalah karena kadang algoritma TikTok itu nggak bisa ditebak. Misal nih, suatu saat aku bikin konten yang emang bener-bener niat, aku ngeditnya niat banget, tapi itu nggak masuk FYP gitu, penontonnya sedikit, like-nya sedikit, itu sedih banget sih, serius. Gak tahu mau nanya apa, intinya bangga banget sama Baba. Buat Baba sukses selalu untuk kedepannya ya, semangat terus jauh setan. Nih, tanggapan-tanggapan kalian yang kayak gini tuh yang bikin aku selalu makin semangat untuk terus buat konten. Spill foto waktu SMA. Oke, aku liatin. Sumpah waktu aku SMA tuh, aduh kurus banget, kurus, kering, kerontang, hidungnya teh nyata, tapi bersih banget muka aku. Sumpah aku pingin deh ke zaman waktu SMA. Bersih aja, definisi bersih gitu, tapi hidung emang. Tapi sekarang hidung, tapi nggak hidung amat, tapi jerawatan gitu. Jadi ya Allah. Oke, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan serius yang nggak bisa aku jawab sekarang dan masukin ke video karena bakal terlalu lama dan terlalu panjang. Pak, aku ngerasa seneng banget. Aku masih ngerasa nggak nyangka banyak orang yang bisa suka dengan konten yang aku buat. Aku bisa kenal kalian dengan orang-orang baik di luar sana. Aku masih nggak nyangka sih. Gila, seneng banget bisa kenal kalian semua, bisa kenal sama orang-orang suportif kayak kalian, bisa kenal dengan banyak orang-orang keren, konten-konten kreator di luar sana. Dan wow, sumpah aku gak nyangka banget sih. Sekali lagi makasih banyak udah selalu support Ipang. Semoga konten-konten yang aku buat sekarang dan juga kedepannya dan seterusnya nanti bisa selalu menghibur kalian. So, segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Siapa tahu di antara pertanyaan tadi ada juga pertanyaan teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Ipang. Yuk, aku tungguin. Tuh, klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya. See you in the next video. Salam Ipang.